Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat database di MySQL menggunakan XAMPP. Ya, langsung saja langkah pertama yaitu silakan teman-teman buka aplikasi XAMPP, teman-teman. Kalau ada yang bingung mungkin di mana XAMPP-nya karena tidak ada di desktop, maka silakan buka start menu dan ketikkan saja XAMPP, lalu buka XAMPP Control Panel. Jika sudah dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memulai modul MySQL dengan cara start di MySQL-nya. Kita start. Jika berhasil, maka tulisan start tadi akan menjadi stop. Lalu setelah memulai modul MySQL, selanjutnya kita buka command prompt dengan cara start, lalu ketikkan cmd, buka cmd-nya, lalu kita arahkan directory ke dalam folder MySQL. Caranya adalah buka XAMPP tadi, lalu pilih Explorer. Ya. Setelah Explorer dipilih, maka akan muncul lokasi penginstalan XAMPP teman-teman sekalian. Selanjutnya kita buka MySQL atau cari folder MySQL, dibuka. Bin, buka bin, lalu di address bar ini diklik saja, lalu di copy alamat dari folder tersebut. Copy, pastekan di command prompt teman-teman. Caranya ketik cd spasi, pastekan address alamat dari folder MySQL tadi, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory MySQL. Folder tadi bisa ditutup saja, lalu kembali ke command prompt dan ketikkan MySQL spasi strip U untuk user, root, dan spasi strip P untuk passwordnya. Kita enter. Nah, enter password. Jadi defaultnya MySQL itu tidak memiliki password, jadi langsung enter saja. Dan kita akan masuk ke dalam MySQL. Selanjutnya kita akan melihat ada apa sih di dalam MySQL ini, atau ada database apa saja. Yaitu ketikan show databases. Jangan lupa titik koma, enter. Ya, jadi sekarang saat ini MySQL memiliki database ini. Ini adalah database yang ada di dalam MySQL untuk saat ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah database baru. Caranya create database spasi nama database-nya. Karena di sini saya sudah membuat konsep untuk database-nya. Ini adalah konsep database yang akan kita buat ke dalam MySQL. Untuk nama database-nya data_mahasiswa. Titik koma, enter. Jika berhasil, maka akan muncul query OK. Itu berarti kita sudah berhasil membuat database dengan nama data_mahasiswa. Untuk memastikan, bisa dicek lagi dengan show databases, titik koma, enter. Lihat, di sini sudah ada database baru dengan nama data mahasiswa. Karena sebelumnya sini tidak ada. Selanjutnya, di dalam database tersebut, kita akan membuat sebuah table yang akan kita isi nantinya. Dan sebelum itu, kita harus memilih dulu database mana yang akan kita gunakan untuk kedepannya, untuk kita kelola kedepannya. Dengan cara use nama database-nya. Sekarang kita ingin menggunakan database data_mahasiswa. Jadi ketik data_mahasiswa.
mahasiswa, titik koma, enter. Database change artinya database sudah berubah. Jadi kita sudah bisa membuat atau mengelola database mahasiswa tadi. Selanjutnya langsung saja kita buat table dengan cara create table spasi nama tabelnya. Karena di sini saya sudah membuat berdasarkan ini, nama tabelnya adalah dengan nama mahasiswa. Jadi tabelnya bernama mahasiswa. Kita ketik saja create table, nama tabelnya mahasiswa. Selanjutnya apa sih yang ada di dalam table tersebut, atau ada field apa aja di dalam data tersebut, kita buat ini. Nantinya akan ada ID, nama, NPM, email, dan jurusan. Jadi ketik saja buka kurung, enter. Pertama masukkan ID-nya, ID spasi integer untuk tipe data spasi primary key, karena ID ini nantinya digunakan sebagai primary key, spasi auto increment. Auto increment ini supaya ID-nya akan bertambah secara otomatis. Koma, enter lagi, nama sebagai varchar. Varchar ini adalah tipe data untuk data yang range-nya itu berubah-ubah sepanjang 100 karakter. Koma, enter, npm spasi char. Char adalah tipe data untuk data yang range-nya tetap. Jadi kita ketik saja 9, karena npm di kasus ini panjang npm itu hanya 9 karakter dan itu nggak akan berubah. Tutup kurung, koma, enter lagi, email sebagai varchar dengan panjang 100 karakter, koma, dan jurusan varchar juga 100. Enter, nggak usah di koma lagi, tutup, titik koma. Berhasil. Kalau error, diulangi saja cara tadi. Nah, sekarang kita ingin memastikan bahwa table yang sudah kita buat tadi itu ada dengan cara show tables, titik koma. Nah, ini adalah table yang sudah kita buat sesuai namanya, yaitu mahasiswa, sesuai table yang kita buat tadi. Nah, sekarang gimana caranya kita mau melihat ke dalam table mahasiswa ini? Yaitu ketikkan describe spasi nama tabelnya mahasiswa, titik koma, enter. Nah, di sini sudah sesuai dengan apa yang saya buat di ini untuk konsepnya. Ini sudah sesuai dengan ID, ada nama, npm, email, jurusan. ID-nya integer, panjangnya 11, panjang karakternya itu 11, sebagai primary key, dan auto increment. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi, yang isinya itu ada ID, nama, npm, email, jurusan. Nah, itu isinya itu apa aja. Caranya, ketikkan insert into nama tabelnya, yaitu mahasiswa, values itu adalah nilainya apa aja sih yang ada di tabel nantinya, buka kurung, enter. Ini kita isi hampir sama dengan cara mengisi field ID, nama, npm, jurusan yang barusan kita buat itu. Untuk ID itu dikosongkan saja,
gitu, karena nantinya akan ditambahkan otomatis oleh MySQL sendiri. Jangan lupa menggunakan eh, tanda petik untuk setiap kalimatnya, untuk setiap datanya, koma, namanya siapa. Contoh sini menggunakan nama saya, petik jangan lupa, petik lagi, koma, npm-nya berapa, tanda petik, koma, emailnya apa, jurusan, petik, lalu tutup kurung, titik koma, enter. Jika berhasil maka akan muncul pemberitahuan bahwa data ini sudah masuk ke dalam tabel tersebut. Untuk melihatnya bagaimana? Dan untuk melihatnya itu kita ketikkan select bintang. Bintang itu artinya semua. Jadi select semua from nama tabelnya. Sudah gitu aja. Jadi pilih semua dari tabel mahasiswa. Kita enter. Nah, otomatis dia akan muncul apa yang sudah kita buat tadi. ID 1, nama ini, npm ini, email ini, jurusan ini, email, npm, nama. Sesuai ya, sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menambahkan beberapa data lagi ke dalam database ini, ke dalam table ini. Untuk teman-teman yang mungkin capek gitu ya untuk ngetik lagi, itu bisa menggunakan tanda panah pada keyboard, tanda panah atas. Pencet saja untuk memilih sintak yang sudah kita buat barusan. Ya, jadi saya sudah menambahkan 2 data lagi untuk tabel mahasiswa. Mari kita lihat. Select semua dari nama tabelnya. Titik koma, enter. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 data, yaitu ada ID 123, namanya ada ini, npm ini, email ini, dan jurusan ini. Nah, lalu misal kita ingin melihat bagian npm-nya saja, maka kita tuliskan select nama fieldnya. Misal kita akan melihat npm-nya saja, jadi select npm from mahasiswa atau from nama tabelnya, titik koma, enter. Nah, maka yang muncul akan npm-nya saja. Atau kita ingin melihat data dari misalnya ID nomor 2. Jadi nanti yang muncul akan ID nomor 2 saja. Caranya select semua, select bintang from nama tabelnya, where, di mana ID kedua. Jadi kita akan melihat semua data yang dimiliki oleh ID nomor 2. Nah, munculnya akan ID nomor 2 saja. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika kita itu salah menginputkan data?
Jadi nggak usah khawatir, kita masih bisa mengeditnya dengan cara ketikkan update spasi nama tabelnya, set nama fieldnya, apa yang mau kita ubah gitu. Misal kita salah menginputkan npm, jadi set npm sama dengan petik, isikan npm yang baru, tutup petik, where, di mana nama fieldnya, where misalnya id ke-2. Jadi kita akan merubah npm yang dimiliki oleh id nomor 2 menjadi npm yang baru yang sudah kita inputkan ini. Enter. Jika berhasil, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini, raw match 1, change 1. Mari kita lihat apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah karena sebelumnya npm-nya ini 0022 dan npm barunya 0020. Jadi kita sudah berhasil mengedit data di dalam tabelnya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menghapus isi tabel atau menghapus anggota dari tabel tersebut. Caranya delete from nama tabel where id keberapa. Misal kita ingin menghapus id nomor 3 ini. Jadi id 3 titik koma enter. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil menghapus data id nomor 3. Mari kita lihat. Nah, sekarang isi dari tabelnya sekarang hanya 2. Tadinya kan 3 ini. Karena kita sudah menghapus id nomor 3, maka tinggal tersisa 2. Dan yang terakhir, kita ingin mencoba menghapus keseluruhan tabelnya. Jadi entah ada isinya atau enggak, ketika kita memasukkan sintak ini, maka tabelnya akan terhapus. Drop table, nama tabelnya, titik koma, enter. Nah, kalau udah seperti ini, maka tabel yang sudah kita buat itu sudah terhapus. Kita buktikan bahwa tabelnya sudah terhapus. Show tables. Lihat, tabelnya sudah tidak ada lagi. Lalu selanjutnya kita menghapus database-nya, menghapus keseluruhan database-nya. Caranya sama, menggunakan drop juga. Drop database spasi nama database-nya. Nama database ini adalah data mahasiswa. Jadi tulis, ketik data mahasiswa, titik koma, enter. Nah, di sini kita sudah menghapus keseluruhan database-nya. Kita lihat database apa saja sekarang. Nah, database data underscore mahasiswa sudah tidak ada. Ya, jadi itulah cara mengelola database menggunakan command prompt atau menggunakan sintak-sintak gitu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, jika kok ribet banget sih mau buat database aja, harus hafal sintak-sintaknya. Nah, untuk sekarang itu ada cara yang lebih mudah lagi, jauh lebih mudah. Kita tidak perlu mengetikkan kode-kode tersebut, sintak-sintak tersebut, jadi kita tinggal klik-klik aja, klik ketik, itu lebih mudah. Kita menggunakan sebuah alat bernama phpMyAdmin. Bagaimana caranya? Teman-teman buka lagi XAMPP-nya, lalu aktifkan modul Apache-nya, karena phpMyAdmin itu adalah sebuah aplikasi berbasis web, berbasis web browser. Setelah Apache-nya berjalan, buka browser teman-teman.
Jika browsernya sudah terbuka, ketikkan localhost /php my admin gitu, enter saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah database manajemen yang lebih mudah digunakan, tidak perlu mengetikkan kode-kode itu. Untuk membuat database baru, silahkan klik new di bagian kiri sini, masukkan nama database-nya, sama seperti tadi, data mahasiswa, klik create, nama tabelnya apa, sama seperti tadi, mahasiswa, kolomnya ada berapa, kolom itu adalah banyaknya field di dalam tabel tersebut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5 kolom. Ketikkan 5 dan klik go. Di sini kita akan memasukkan nama dari field-field tadi. Sama, ada ID, nama, NPM, email, dan jurusan. Untuk ID, tipe datanya integer, sudah benar. Length-nya atau values-nya, panjangnya itu berapa, kita kosongkan saja karena akan diisi otomatis. Index ini kita pilih primary karena ID akan kita gunakan sebagai primary key ya. Langsung klik go, dan AI ini itu adalah auto increment. Jadi ID ini akan bertambah secara otomatis seiring bertambahnya isi table. Nama, tipe datanya varchar, yang lain kita kosongkan saja. NPM, tipe datanya char, email varchar, jurusan varchar. Length-nya kita masukkan 100 sesuai ini, varchar 100, NPM-nya char 8, emailnya 100, jurusan 100. Lalu pilih save. Di bagian ini kita berarti sudah berhasil membuat struktur tabelnya. Ada ID, nama, NPM, jurusan. ID sebagai primary key dan akan bertambah otomatis, auto increment. Lalu cara mengisi tabelnya itu bagaimana? Itu pilih insert di atas ini. Akan muncul seperti ini. Kita isi setiap field yang diberikan. Nama, NPM, email, jurusan itu diisi. Untuk ID kosongkan saja karena akan diisi otomatis oleh MySQL ya, atau PHP MyAdmin ya. Ketika sudah mengisi semua kolom yang diberikan, bisa langsung go atau tambahkan lagi datanya. Bisa 2. Untuk menambahkan datanya ini diisi saja, misal 5, maka akan diberikan 5 tempat kosong untuk mengisi data tersebut. Untuk sekarang saya akan mengisi 1 data saja. Nah, klik go. Ini adalah tempat untuk mengecek apakah sudah benar atau belum. Lalu pilih go. 1 row insert, artinya 1 row sudah ditambahkan. Bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya itu pilih browse di sini. Nah, dan di sini akan muncul database yang sudah kita masukkan barusan. Ini adalah datanya. Untuk menghapus data dalam tabel ini, pilih centang data yang ingin dihapus, lalu pilih delete. Konfirmasi apakah benar? Ya. Nah, maka data di dalam tabel tadi sudah dihapus. Selanjutnya jika ingin menghapus tabelnya, klik database mahasiswa di atas ini tadi.
pilih ini, centang, atau nggak usah langsung drop aja di sini, drop. Oke, itu akan menghapus tabel di dalam database ini. Dan untuk menghapus database-nya itu gimana? Untuk menghapus database-nya itu kita kembali ke menu utama, ada gambar rumah di sini, lalu pilih database. Centang database yang ingin kita hapus, drop. Oke, maka database-nya sudah terhapus. Itu adalah cara mudah untuk mengelola database. Dan sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.